Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis clothing dari kelompok kami. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Baradia Ngamong Raganata, NIM 21920366. Saya Ari Malik Nur Alim, NIM 21920380. Saya Wulansari, NIM 21920394. Saya Anissa Yuliana, NIM 21920407. Saya Cornelius Vidi Krisanto, NIM 21920421. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan cover dari proposal kami. Pembuatan cover dari proposal kami dibuat menggunakan tools-tools yang ada pada aplikasi CorelDRAW dengan format kertas A4. Kemudian untuk format kertas proposal kami sendiri juga menggunakan format kertas A4 dengan margin atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm. Menggunakan jenis font Times New Roman dengan ukuran font 14 dan 13 pada isi proposal kami. Selanjutnya, untuk layout akan dijelaskan oleh rekan kami. Silakan. Baik, untuk layout kami menggunakan Canva sebagai media pembuatan layout. Kemudian kami memilih kaos sebagai icon untuk layout kali ini. Dikarenakan bisnis ini berkaitan dengan clothing dan icon ini cukup mewakilkan bisnis ini. Terima kasih. Selanjutnya. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tugas proposal bisnis yang berjudul Proposal Bisnis Clothing Store Bars dengan tepat waktu. Proposal bisnis ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah komputer bisnis. Proposal bisnis ini bertujuan untuk memberitahu dan menerangkan kepada masyarakat bahwa kami akan membuka usaha bisnis clothing store di mana produk-produk yang dibuat berdasarkan update dan menerima pesanan sesuai keinginan konsumen. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Surya Tri Atmaja Ramadhani selaku dosen mata kuliah komputer bisnis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu diselesaikannya proposal bisnis ini. Penulis menyadari proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan proposal bisnis ini. Jakarta, 14 Januari 2022. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Kami melihat peluang bisnis di kota Yogyakarta terhadap kebutuhan fashion yang semakin tinggi. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk membuka bisnis clothing store di mana produk yang tersedia berdasarkan update fashion masa kini, dan kami juga menerima pesanan sesuai dengan keinginan konsumen atau customer. 1.2 Tujuan usaha. 1. Untuk memberikan pengenalan 1.3 Manfaat usaha. 1.3.1 Bagi penulis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komputer bisnis. 1.3.2 Bagi pihak lain untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bab 2, informasi umum. Nama usaha clothing store ini didirikan dengan nama usaha Clothing Store Bar. Pemilik usaha clothing ini sebagai manajer usaha sekaligus pemilik usaha. Nama Baradieng Among Raganata, alamat Jalan Pajajaran, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bentuk usaha clothing store ini berbentuk usaha milik kami. Bidang usaha ini membuka bidang usaha bisnis distro. Lokasi usaha, Jalan Pajajaran, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesan atau counter style. Kesan yang kami bangun dalam melayani pelanggan adalah comfortable and high service, sehingga pelanggan merasa nyaman dan senang dengan pelayanan kami, dan membuat mereka selalu ingin kembali karena pelayanan kami yang memuaskan. Jumlah 2.7 jumlah tenaga kerja. Usaha ini memerlukan 4 orang tenaga kerja, yaitu memiliki tugas desainer Anissa Yuliana, karyawan Ari Malik, Nur Alim, dan Cornelius Vidi Kristanto, dan sales promotion Wulansari. Untuk bab 3, penilaian terhadap pasar. 3.1 konsumen yang dituju, yaitu ada remaja pria dewasa, dan sebagian bisa dibuat untuk wanita. 3.2 jenis usaha yang dibuat. Usaha clothing store ini membuat jenis produk sebagai berikut, yaitu kaos, sepatu, topi, jaket, dan celana. 3.3 analisis situasi. Kegiatan usaha ini dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini. Selanjutnya, bab 4 akan dibacakan oleh rekan saya. Bab 4, rencana pemasaran. 4.1 jenis produk yang ditawarkan berupa kaos, jaket, topi, sepatu, dan celana. 4.2 penetapan harga. Harga yang akan dikenakan adalah harga yang diperkirakan akan terjangkau oleh masyarakat sekitar. Adapun untuk selanjutnya, harga akan disesuaikan dengan perkembangan selanjutnya. 4.3 harga jual produk. Setelah memperhitungkan dengan cukup matang, akhirnya kami tetapkan sebagai harga. Berikut ini adalah tabel jasa produk yang ditawarkan, dapat dilihat pada tabel 4.1. Empat, tempat usaha ini berlokasi di daerah Jalan Pajajaran, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 4.5 strategi pemasaran. Kami memasarkan clothing store melalui promosi, yaitu dengan membuat iklan melalui jejaring sosial, membuat display di berbagai tempat, melalui mulut ke mulut, mengandalkan informasi dari pelanggan ke orang lain, dan melalui brosur. Bab 5, organisasi dan badan hukum. 5.1 struktur organisasi, job description. 1. Pemilik usaha bertugas untuk memantau tentang jalannya usaha. 2. Desainer bertugas untuk mendesain atau membuat rancangan baju agar produksi dapat berjalan. 3. Karyawan bertugas dalam awal dan akhir clothingan. 4. Sales promotion bertugas mempromosikan produk clothingan. 5.2 Badan hukum. A. Surat resmi usaha. Surat resmi izin usaha akan diberikan jika usaha didirikan telah memenuhi syarat. B. Tata tertib kerja. Sebelum pemakaian mesin harus
dicek dulu agar tahu mesin yang akan dipakai masih kondisi baik. Menyiapkan peralatan yang akan dipakai, pemakaian mesin harus hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. 5.3 Keselamatan kerja. Tempat kerja harus bersih dan aman dan mengikuti program jam sostek bila memungkinkan untuk karyawan. 5.4 AMDAL, analisis dampak lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari clothing store adalah membuat bau yang tidak sedap dari proses pewarnaan dan mencemari lingkungan. Penyelesaian dan penanggulangan dari dampak lingkungan adalah 1. Memakai alat pelindung seperti masker untuk proses pewarnaan, 2. Menciptakan ramah lingkungan dengan cara dalam proses produksi tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. 5.5 Status kepemilikan usaha. Kepemilikan usaha clothing store ini dimiliki secara individu atau sendiri. 5.6 Bentuk badan usaha. Usaha clothing store ini berbentuk badan usaha perseorangan. 5.7 Izin usaha. Semua administrasi tentang surat izin usaha yang meliputi situ, SIUP, dan NPWP yang akan dilaksanakan pada tahap uji pelaksanaan. Bab 6. Aset tetap. Photosol, Plano, dan lain-lain. Bab 7. Rencana penjualan. 7.1 Sistem penjualan. 7.1.1 Penjualan langsung. Sistem ini dilakukan secara offline atau langsung bertatap muka antara penjual dan konsumen. 7.1.2 Penjualan tidak langsung. Kami akan melakukan sistem konsinyasi, yaitu dengan cara menitipkan ke kios-kios atau pedagang kaki lima. 7.1.3 Menerima pesanan. Konsumen bisa mengunjungi toko offline maupun online kami untuk memesan produk custom yang diinginkan. 7.2 Jadwal memulai usaha. Jadwal buka untuk melakukan pelayanan di toko offline maupun online dilakukan setiap hari dari pukul 9.30 sampai 19.30 WIB. 7.3 Bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan dalam proses produksi ialah pita label, kain cotton, cat rubber, dan lain-lain. Bab 8. Rencana pendapatan. 8.1 Hasil penjualan. Rincian hasil penjualan per hari dapat dilihat pada tabel 8.1 berikut ini. Total penjualan dalam sehari yaitu mencapai 8.200.000. 8.2 Rencana upah tenaga kerja. Adapun rencana upah tenaga kerja dalam 1 bulan yaitu dapat dilihat dalam tabel 8.2. Total upah tenaga kerja dalam 1 bulan mencapai 4.200.000. 8.3 Perkiraan pendapatan dan pengeluaran per bulan. 1. Pendapatan penjualan per bulan mencapai 246 juta. 2. Pengeluaran per bulan. Total pengeluaran dalam sebulan yaitu mencapai 155.900. 3. Pendapatan bersih, yaitu mencapai 90 juta. Kemudian bab 9 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab 9. Perkiraan arus uang. 9.1 Sumber pendapatan.
Untuk sumber pendapatan dapat dilihat lebih detail pada tabel 9.1 berikut ini. Sumber pendapatan dengan total Rp12.812.000. 9.2 modal atau investasi. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 9.2 berikut ini. Hasil akhir modal atau investasi dengan total Rp10.552.000. 9.3 bahan baku. Tabel 9 bahan baku dapat menjelaskan secara rinci bahan baku yang dibutuhkan. Total bahan baku Rp2.485.000. Kemudian jumlah modal keseluruhan yang terkumpul yaitu Rp13.007.000. Kemudian bab 10 penutup. Demikian proposal bisnis clothing store Barts ini kami susun. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan proposal ini. Kami juga berterima kasih kepada pihak yang telah berkenan membaca proposal ini. Semoga proposal yang kami ajukan dapat dipertimbangkan dan diterima, dan dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Kami juga berharap proposal ini diterima banyak pihak sebagai tahapan awal untuk merintis usaha clothing kami. Kami menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk realisasi usaha clothing Barts ini. Atas segala waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lampiran. Untuk membuat puzzle fit ini kami menggunakan PowerPoint. Kemudian bahan dan item-item lain yang diperlukan untuk membuat puzzle fit Instagram ini kami mendapatkannya dari website Freepik. Dapat dilihat dari layar berikut ini. Sekian presentasi proposal bisnis clothing dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.